حمد الشاكرين حمد الناعمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Masjid Al-Jabar jam 6:28 pada tanggal 30 Desember ini. Sekarang kita akan launching Jabar Bersaksi yang akan diikuti sekitar 18.000 lebih masyarakat Jawa Barat, undangan, dan masyarakat sekitar dari partai politik, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, artis, dan lain sebagainya. Ini suasana di Jalan Cimencrang jam 6 sudah mulai padat ya. Kita lihat seperti ini di jalur utamanya, dan juga ini persiapan panitianya. Kita sudah melaksanakan gladiresik kemarin, dan sekarang kita bismillah minta doanya aja agar pelaksanaan Jabar Bersaksi ini bisa dilaksanakan secara lancar, kerjasama antar semua perangkat daerah dan semua tenaga dari event organisasi. Terima kasih, kita bertemu lagi nanti. serta penghormatan pendidikan. Terus kita ketahui bersama bahwa merupakan pengabalan dari asmaulillah atau nama Allah yang berada kita. Pertama, kita akan bersama-sama menyaksikan penanaman pohon secara simbolis, pengamalan salah satu asmaulillah, juga itu alhamdulillah artinya maka pohon melihara. Dan Oke.
Ah, kamu terbang. Lulus ya teuing. Nah begini, terus assalamualaikum. Ini penampakan dalam masjid ya, semuanya sudah disiapkan. Ini untuk VIP D dan C serta umum. Di depan itu yang VIP A. Ini penampakan karpetnya ya, sangat empuk mas. Nah, nanti juga di setiap itu ada monitor-monitor yang khusus untuk, juga ada nanti ada dari TV One akan menyiarkan secara langsung di Indonesia mengaji. Sudah juga ada Al-Quran. Satu C sa a C MC satu C Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C mic 2 C C sa C. Selamat pagi. Ini kedatangan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Dibawa juga anaknya Arta dengan Ibu Tinta.
beberapa yang dari Nah, setiap tamu VIP itu kita akan sambut dengan apa namanya teh tagoni Bu ya? ya Kosidah. Qasidah dari Masjid Agung Buah Batu. Masjid Agung Pujang Sari. Oh. Dari Bandung Kidul. Ini beda-beda ya. Beda-beda. Beda-beda ya tim qasidahnya ya. Nanti lagu apa aja Bu? Solawat, tasbih. Aja kalau menyambut mah Oh. Oh, solabal wadru alaina. Oke. Udah latihan belum Bu? Udah. Dengerin dulu sebentar. Cek sound. Boleh sedikit Bu. Boleh. Ini aja sedikit dulu. Ha. Oh iya. Bisi kadangunya. Nya, tau nggak? Kewe Bu, pas iya kita cek punya. Bapak bisa mau tanda tangan nanti aja. Kebalik Bu. Kalau mau ke rumah boleh RT 2. Jangan Bu di masjid Mbak. Jangan nanti aja di luar. Ya keluar ya. Di masjid. Ini suasana di di halaman masjid utama. Kita sambil menunggu kedatangan tamu-tamu VIP lainnya. Kalau Pak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur sudah ada di dalam masjid, kita cek dulu. Kuliah. Ke area dalam masjid disegerakan, mohon izin. Sekali lagi kami persilakan kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir dan sudah berada di area plaza. Kami persilakan Bapak menuju ke area dalam masjid. Disegerakan untuk seluruh panitia, mohon izin dan mohon bantuannya. Terima kasih. Terima kasih yang sudah hadir menzikirkan Asmaul Husna. Mudah-mudahan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid Al-Jabbar. Berikutnya akan mempersiapkan kesamaan yang menunjukkan Guys, suasana pembukaan Masjid Al-Jabbar 2022. Ini kita sedang berada di koridor utama ya. ada pula yang menuju evakuasi yang berada di bagian utara dan selatan atau seperti dengan area
bacaan keselamatan Dhamma ya, A3. Assalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak bisa kita hitung hadir di hari Jumat, hari teristimewa, karena Allah memberikan banyak nikmat, mulai dari nikmat umur kita, nikmat sehat kita, nikmat harta kita, nikmat keluarga kita, nikmat jabatan kita, nikmat dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Janganlah engkau melaksanakan salat di dalam masjid orang-orang munafik itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya, membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan ridhonya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di sisi tepian jurang yang nyaris runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Maha benar Allah nan maha amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di seberang itu kan di area yang Pak yang ada kuah di situ. Gue mau bayar berapa? Apa sih? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan, ridho untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja Dipl SEM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita semua. Yang kami hormati Gubernur Jawa Barat Bapak
Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, beserta Ibu Dr. Atalia Pranata Kamil. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Haji Uu Zanul Ulum, beserta Ibu Lina Marlina. Yang kami hormati sesepuh Jawa Barat yang hadir di sini, dan mohon maaf apabila tidak disebutkan satu persatu karena cukup banyak. Yang kami hormati anggota DPR RI, khususnya fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Bapak Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid hadir di sini. Lalu anggota DPR RI fraksi PKS, Bu Neti Bastiani. Kemudian anggota DPR RI fraksi Demokrat. Kemudian anggota DPR RI yang juga hadir di sini, yang barangkali ikut dari yang saya sebutkan. Kemudian anggota DPD RI, Bapak Amam Safruddin. Kemudian seluruh pimpinan, wakil pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat juga hadir lengkap di sini. Yang kami hormati Bapak Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kunto Arief Wibowo, Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Sultana. Kemudian seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga DPRD Kota Kabupaten, baik pimpinan maupun anggota se-Jawa Barat. Kemudian para tokoh parpol nasional, para tokoh agama dari pusat, dan juga pimpinan organisasi masyarakat keagamaan, lalu para ketua pengadilan tinggi dan atau yang mewakili, kemudian para bupati, wali kota se-Jawa Barat, kemudian kepala instansi vertikal pemerintah pusat, partai politik, dan juga media. Mohon maaf agak panjang karena kami mencoba untuk menyapa semuanya. Kemudian para direktur atau direksi BUMD Provinsi Jawa Barat, juga direktur RSUD Provinsi Jawa Barat, tim pembangunan Masjid Al-Jabar, para ketua organisasi wanita Provinsi Jawa Barat, kemudian relasi ARK, dan juga teman-teman dari Ormas dan juga profesi Provinsi Jawa Barat, Ormas Pemuda Provinsi Jawa Barat, para Kades se-Provinsi Jawa Barat, para ketua BPD se-Provinsi Jawa Barat, para camat, para lurah se-Jawa Barat, para pelayanan sosial disabilitas dan pendamping, para relawan rindu Ormas se-Provinsi Jawa Barat, Basnas khususnya Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, FKUB Kota Bandung, MUI baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan, dan juga di Kota Bandung khususnya, unsur pemerintah Kota Bandung, pondok pesantren di Kota Bandung, FPPU se-Provinsi Jawa Barat, dan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di masjid yang megah ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kita ketahui, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat, karena pada hari ini kita semua bersaksi atas peresmian Masjid Raya Provinsi Jawa Barat yang bernama Masjid Al-Jabar. Pada kesempatan ini, saya selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Ketua Panitia Peresmian Masjid Al-Jabar ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembangunan dan acara peresmian di Masjid Al-Jabar ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh para tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat,
dan seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan sejak pembangunan sampai dengan hari ini. Perlu diketahui bahwa Masjid Al-Jabar dibangun sejak tahun 2017, yaitu momen groundbreaking sampai dengan hari ini, dengan kapasitas masjid untuk di indoor di dalam ini adalah kurang lebih 10.000 jamaah, 8.000 di bawah dan 2.000 kurang lebih di mezanin di atas. Kemudian di plaza lebih dari 20.000. Masjid Al-Jabar ini luasnya adalah sekitar 25 hektar. Adapun inovasi yang dari masjid ini adalah apabila kita melihat material di masjid ini menggunakan FRP, fiberglass reinforced plastic, jadi bisa dibentuk dan juga mengurangi beban material sehingga menjaga keamanan struktur. Sedangkan arsitektur yang tadi telah disampaikan oleh Ibu MC, nanti mungkin Bapak Gubernur langsung akan menyampaikan keunikannya. Tetapi secara umum bahwa di sini terdapat 27 relung apabila Bapak melihat di seputar masjid ini yang menggambarkan ciri khas ke-27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Bapak dan Ibu sekalian, adapun fasilitas lainnya yang ada di Masjid Al-Jabar Raya Al-Jabar ini adalah yang pertama, kita di masjid ini terdapat digital multimedia museum. Barangkali nanti kita akan bisa juga melihat, tetapi tidak hari ini. Beberapa saat lagi mungkin akan disempurnakan, belum selesai sepenuhnya, tapi saat ini sedang penyempurnaan. Di mana teknologi yang digunakan adalah menggunakan mixed reality. Jadi ada beberapa barangkali yang bisa kita sama-sama lihat di sana dan kita seolah-olah juga berada di kurun waktu tersebut. Adapun museum tersebut menceritakan pertama perjalanan Rasulullah Subhanahu wa taala atau sejarah Islam, lalu sejarah Islam di Indonesia dan juga sejarah Islam di Jawa Barat. Kemudian fasilitas lainnya adalah masjid ini dikelilingi oleh kolam retensi, yang mana kolam retensi ini selain untuk mencegah banjir di kawasan Gede Bage, juga di waktu malam maupun siang bisa mempercantik dan memperindah masjid ini. Dan satu lagi analah masjid ini memiliki taman secara tematik dengan tema 25 nabi yang mungkin bisa dilihat di seputar masjid ini. Adapun kepengurusan DKM masjid ini melibatkan unsur-unsur. Pertama pemerintahan, lalu organisasi masyarakat keagamaan dari perwakilan 27 kabupaten kota, lalu profesional. Bapak dan Ibu sekalian, untuk dilaporkan juga bahwa pada hari Kamis kemarin dengan peserta sekitar lebih dari 3.000 ASN maupun non-ASN telah bersama-sama melakukan kerja bakti untuk tetap memelihara dan membersihkan masjid ini. Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya Masjid Al-Jabar ini, kami mengajak kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat untuk memakmurkan masjid ini dan menjadikannya sebagai pusat peradaban Islam. Merupakan masjid kebanggaan warga Jawa Barat yang dibangun sejak tahun 2017. Masjid ini dibangun di atas embung atau kolam retensi serta dilengkapi bangunan penunjang lainnya. Dan Bapak Ibu, untuk mengetahui lebih mendalam terkait masjid yang sangat luar biasa ini, kita akan saksikan bersama video Masjid Raya Al-Jabar. Selamat menyaksikan. Masjid Al-Jabar begitu kokoh, megah, dan istimewa. Mesin waktu untuk menjelajahi sejarah keislaman dapat disinggahi oleh siapapun. Ruang-ruang edukasi Islam, wisata, dan interaksi terbentang
luar biasa sekali Bapak Ibu telah di Masjid Al-Jabar. Mungkin untuk mungkin untuk ketua Masjid Al-Jabar kita bisa bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar, bertakbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu tamu undangan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan bersama-sama akan menyaksikan video testimoni dari Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga dari Gubernur Jawa Barat periode tahun 2008-2018 Bapak Ahmad Heriawan, dan juga testimoni dari para wargi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Islam telah mencatat peran signifikan masjid sebagai basis pembangunan peradaban. Masjid bukan sekadar tempat peribadatan, tapi juga wadah bagi aktivitas kemasyarakatan. Masjid diharapkan melakukan langkah-langkah proaktif untuk melakukan perbaikan dan pemberdayaan masyarakat, terutama di lingkungan sekitar masjid. Jika optimal dikelola dan dimanfaatkan, maka masjid dapat membangun karakter generasi muda muslim berakhlak mulia, berwatak keislaman, juga keindonesiaan. Saya mengharapkan Masjid Al-Jabar tidak hanya menjadi tempat peribadatan, namun juga menjadi pusat pendidikan Al-Quran, pendidikan akhlakul karimah, serta menjadi ekosistem yang baik untuk memberdayakan ekonomi, sehingga masjid menjadi pusat peradaban baru yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Mudah-mudahan eksistensi Masjid Al-Jabar mampu menebarkan kemaslahatan seluas-luasnya serta mendorong lahirnya generasi emas penerus bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Kang Aher ikut bersyukur bersama masyarakat Jawa Barat, Masjid Al-Jabar yang kita tunggu-tunggu, yang kita banggakan bersama-sama. Insya Allah pada hari ini diresmikan oleh Pak Gubernur. Tentu masjid ini namanya adalah Al-Jabar. Al-Jabar adalah salah satu Asmaul Husna, yaitu bermakna keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung. Insya Allah masjid ini adalah masjid terbesar yang dimiliki oleh provinsi di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Masjid ini adalah gambaran bahwa kita ke depan ingin bangun Jawa Barat yang utuh dunia akhirat, Jawa Barat yang lahir dan batin, Jawa Barat yang tidak saja ingin menjadi masyarakat yang sejahtera, saat yang sama juga ingin menjadi masyarakat yang selamat sampai ke akhirat kelak nanti. Saya juga bersyukur karena saya juga menjadi bagian dari pembangunan tersebut. Saya ikut merencanakan bersama dengan Kang Emil. Kemudian ini menjadi karya yang berkelanjutan. Di saat saya menjadi gubernur, masjid ini dibangun, pun dilanjutkan oleh Kang Emil, sehingga ini adalah sebuah program yang berkelanjutan. Seperti itulah kita, tidak mungkin kita menyelesaikan seluruh persoalan oleh kita sendiri. Pasti selanjutnya adalah generasi ke depan kita akan menyelesaikan. Oleh karena itulah, sekali lagi saya ucapkan selamat dengan diresmikannya Masjid Al-Jabar. Mudah-mudahan masjid ini sekali lagi menjadi pusat ketakwaan masyarakat Jawa Barat, kebanggaan kita bersama-sama. Jawa Barat, dunia akhirat, lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan Masjid yang megah kerap menjadi identitas suatu wilayah. Sebagai tempat dan bangunan yang suci, Masjid acap kali dijadikan sebagai simbol maupun pusat peradaban manusia.
berbahagia. Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki populasi muslim terbesar di Indonesia nyatanya belum memiliki masjid raya tingkat provinsi yang representatif sebagai pusat keagamaan. Gubernur Jawa Barat periode 2008 hingga 2018 Ahmad Heriawan kemudian mencetuskan ide bahwa Jawa Barat harus memiliki sebuah bangunan masjid yang nantinya bakal menjadi ikon provinsi. Gagasan yang pertama kali terbetik dalam pikiran saya adalah pada saat kunjungan kerja ke beberapa provinsi. Kita menemukan di NTB, Mataram ya, atau di beberapa kota ibu kota provinsi yang lain, masjidnya itu cukup megah. Ketika kita melihat Masjid Raya Jawa Barat di Kota Bandung, nampaknya dari sisi keberadaannya perlu ada renovasi sehingga mewakili banyaknya kaum muslim yang ada di Jawa Barat. Dari ide tersebut, Ahmad Heriawan berdiskusi dengan arsitek ternama di tanah air, Ridwan Kamil, yang juga merupakan wali kota Bandung saat itu. Ridwan Kamil kemudian mendesain masjid yang dibangun di kawasan Gedebage, Kota Bandung. Ya, keterlibatan saya dimulai saat saya wali kota Bandung. Waktu itu memang saya diskusi dengan gubernur terdahulu. Saya bilang, Pak, Jawa Barat belum punya masjid sendiri, ya. Karena selama ini kan Masjid Raya Jawa Barat itu nebeng ke Masjid Agung Kota Bandung. Sebagai provinsi 50 juta manusia ini belum ada. Nah, ide itu disambut baik oleh Pak Ahmad Heriawan. Kemudian saya memberikan usulan agar namanya masjid kan harus megah, kira-kira begitu, dan berproseslah semuanya tanpa saya skenariokan. Allah menakdirkan saya jadi gubernur yang tadinya hanya memberikan gagasan desain, sekarang menjadi pemilik, tanda kutip begitu ya. Jadi memang posisinya jadi unik, yang mengimajinasikan juga yang mengambil keputusan-keputusan terkait segala hal di Masjid Al-Jabar ini. Baik Ibu dan Bapak hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain hadir langsung di Masjid Raya Al-Jabar ini juga, warga Jabar juga dapat menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube Humas Jabar. Hadirin yang dirahmati Allah, Masjid Al-Jabar hadir bukan hanya untuk menjadi ikon baru Jawa Barat semata, tetapi agar kita sebagai umat muslim, sebagai makhluk ciptaannya, dan sebagai manusia yang beriman dapat memakmurkan masjid. Seperti riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri yang berbunyi, apabila kamu melihat seseorang membiasakan diri beribadah di masjid, maka bersaksilah bahwa ia orang yang beriman. Semoga kita semua berada dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya akan kita saksikan sebuah persembahan spesial pembacaan puisi oleh Peri Sandihuis dan Aksya dengan judul Al-Jabar Asmanya. Selamat menyaksikan. Setiap kita selalu
pemilik rumus semesta, Al-Jabar asmanya, semua iman, zikir megah, doa menggema, kajian dan tausiah di dalamnya la ilaha illallah. Kau adalah masa depan kami. Sedarimu asal, kami mengikutimu. Kami pula yang mendidikmu, hingga kami penasaran bagaimana kau akan memakmurkan rumah Allah di masa depan. Memakmurkan masjid. Ya? Banyak memberi warna dan ada taman yang indah di depannya. Dengan menggambarnya, memberi warna. Gambarmu adalah imajimu tentang keindahan. Tentu saja, nafasmu adalah zikirmu, dan detak jantungmu itu bagian dari ada karena iya. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Surat At-Taubah. Begitu terjal jalan menuju iman, begitu membutakan citra dunia, ya citra, ya maya. Akan kukisahkan padamu tentang mereka yang membangun masjid. Ceritakanlah saya gambar dalam supaya gambar masjid dalam diriku semakin indah. Pertama, masjid itu tak bernama, sejatinya begitu, tanpa atap dan dinding. Bahannya hanya dari ilalang atau hanya batu sungai, sangat sederhana, bahkan kita tidak melihatnya. Bahkan bangunannya, karena ia hanya melekat dalam ingatan. Sebab kemegahan masjid ini ada dalam diri orang-orang yang bersujud padanya, sehimpun takwa dengan niat membasuh kemuliaan imannya. Dan masjid yang kedua dibangun dari pohon rela kadarnya. Namun kian lama masjid
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang tidak bisa kita hitung hadir di hari Jumat, hari teristimewa, karena Allah memberikan banyak nikmat, mulai dari nikmat umur kita, nikmat sehat kita, nikmat harta kita, nikmat keluarga kita, nikmat jabatan kita, nikmat keturunan kita, nikmat silaturahim kita, dan nikmat-nikmat lain yang tidak mungkin saya sampaikan satu persatu. Itulah rasa syukur yang hadir di pagi hari. Yang kami hormati, mewakili para pengambil keputusan di pusat, hadir para anggota DPRD, anggota DPR pusat yang kami banggakan, bagi Haji Sodik Mujahid, Aturanan Hatur Nuhun, Bapak Haji Agung Budi Santoso, Bapak Kiai Maman Imanul Haq, dan Ibu Neti Prasetyani juga berkenan hadir. Anggota DPD Republik Indonesia, Bapak Amang Safruddin, Ibu Eni Sumardi yang berkenan hadir. Para pimpinan partai politik yang berkenan hadir atau yang mewakili, menurut rencana Bapak Menteri Perdagangan berkenan hadir, dan juga yang mewakili Bapak Menteri Agama. Yang kami hormati Majelis Ulama Indonesia Pusat atau yang mewakili. Di level pengambil keputusan provinsi, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan para pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ahmad Ruhiyat, Ibu Ine Purwadewi Sundari, Bapak Oleh Soleh, para pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Karena tanpa beliau-beliau, masjid ini tidak akan tegak berdiri karena keputusan anggaran ada di DPRD. Hadir sangat jauh, oleh karena itu saya sangat terharu Bapak Kiai Haji Abdul Ghani, Gubernur Maluku Utara, provinsi paling jauh, meniatkan terbang jauh ke tanah Pasundan untuk memenuhi undangan kami. Kami haturkan jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan beliau selalu diberi keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titip salam kepada masyarakat Maluku Utara. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang berkenan hadir, Bapak Kapolda kebanggaan kami, Bapak Pangdam 3 Siliwangi beserta jajaran yang kami banggakan, Bapak Kasgartab yang juga menjaga wilayah keamanan di area Bandung Raya. Yang kami banggakan pimpinan ormas-ormas Islam di level Provinsi Jawa Barat
para kiai-kiai di forum pesantren yang berkenan hadir spesial hari ini mendoakan, sambil menyimak saya yakin dalam batinnya sedang mendoakan agar masjid kebanggaan ini menjadi tempat mulia dan tempat yang sangat makmur dan menjadi simbol masyarakat yang kita cita-citakan. Yang kami hormati para pimpinan organisasi pemuda, tokoh masyarakat lainnya, dan tentunya seluruh elemen-elemen pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Barat. Khususnya Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang tadi berkenan mewakili para ulama menghaturkan restu dan doanya atas tempat yang mulia ini. Yang kami banggakan para bupati, para wali kota, kalau boleh mohon berkenan berdiri karena ini Masjid Raya Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya pintu-pintunya 27 pintu di masjid ini dinamai pintu kota kabupaten masing-masing. Ada pintu Majalengka, ada pintu Purwakarta, ada pintu Indramayu, ada pintu Banjar, ada pintu Cirebon, Bogor, dan seterusnya. Silahkan dicari, kodenya adalah ada ragam hias batik di pintu masing-masing. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Kenapa kami sangat kompak? Karena di Jawa Barat silih asah asih asuh adalah semboyan kami dalam bersilaturahmi antar pimpinan daerah. Beliau-beliau membawa para ulama Majelis Ulama Indonesia di kota kabupaten masing-masing. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih sudah jauh-jauh ke tempat ini. Dan tentunya saya mengaturkan juga rasa terima kasih kalau Gubernur Jawa Barat energinya tinggal 5%, keluarlah galah istrilah yang menaikkan menjadi 100%. Hadir di sini istri saya, Ibu Atalia, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, anak-anak saya, mertua saya, ibunda saya kemarin, dan seluruh lingkaran terdekat kami. Bapak Ibu, saya ini pidato hati ini sedang berkaca-kaca, jadi mohon maaf jika kalimat-kalimatnya mungkin sedikit patah-patah. Karena ini momen satu-satunya saya akan menceritakan asbabun nuzul, ya, rangkaian sejarah peristiwa kenapa kita sampai di hari ini. Tapi intinya yang pertama, mari kita syukuri perjalanan peradaban Islam kita di Jawa Barat menjadi salah satu bagian yang luar biasa. Dari sejak Masjid Kuba yang hanya dinaungi oleh daun-daun pelepah kurma dengan tiang-tiang kurma yang sangat sederhana di zaman Rasul, sampai ke hari ini masyarakat Muslim Jawa Barat bisa menghadirkan, memuliakan semulia-mulianya nama Allah dalam bentuk tempat beribadah yang insya Allah makmur. Saya akan flashback pada saat saya menjadi wali kota. Saya melihat kenapa di alun-alun kota Bandung judulnya adalah Masjid Kota Bandung, Masjid Raya Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini posisi saya, fotonya saya wali kota, Kang Aher sedang gubernur. Karena yang saya tahu dari saya kecil tinggal di kota ini, masjid itu namanya Masjid Agung Bandung, bukan Masjid Raya Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Setelah saya telusuri, disinilah letak yang harus diluruskan. Negara Indonesia memberikan urut-urutan nama masjid sesuai makomnya.
Kalau masjid negara itu adalah Istiqlal, disebutnya masjid negara, hanya satu. Jadi kalau pindah ke IKN, maka status masjid negara akan berpindah ke masjid nanti di IKN. Di level provinsi namanya Masjid Raya, di level kota namanya Masjid Agung, di level kecamatan namanya Masjid Besar, di level desa namanya Masjid Jami. Jadi di foto inilah ada dua makom masjid yang seharusnya tidak dilakukan. Saya bilang tadi, Pak Her, sebaiknya di zaman Bapak kita ikhtiarkan Provinsi Jawa Barat dengan penduduk muslim terbesar sedunia sejumlah 48 juta jiwa harus memiliki masjid raya seperti provinsi-provinsi lain yang menyesuaikan dengan makomnya dengan jumlah muslim terbesarnya. Kira-kira begitu. Disambut baik idenya, kemudian saya bilang, Pak Her, kalau masih berkenan izinkan saya sebagai